Your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! You can be my new thing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas 70 tips rumus formula dasar pada program Microsoft Excel di bagian part yang kelima. Namun di video kali ini kita akan membahas 70 tips rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-6. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja di langkah yang pertama ini kita akan buka program Microsoft Excel-nya yang ada pada sheet ke-41. Kita buka. Nah, di sheet ke-41 ini di video sebelumnya kita telah membahas di part 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun di video kali ini kita akan membahas di bagian part yang ke-6. Langsung saja, untuk bagian part 6 ini ada rumus ini, silakan kalian disimak. Nah, untuk rumus formulanya ada ini. Selanjutnya kita buka di bagian part 6. Di bagian part 6 ini kita telah menyajikan sebuah data tabel. Caranya ada 5 tabel yang nantinya akan kita isi dengan rumus formula tersebut. Yang pertama, di tabel yang utama ini kita akan membulatkan angka menggunakan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Di langkah yang pertama ini ada rumus round, kemudian roundup, kemudian rundown, multiple run, kemudian floor, terus kemudian styling. Untuk yang pertama ini kita akan membulatkan rumus formula dengan fungsi round. Yang dimaksud dengan fungsi round di sini fungsinya membulatkan angka di belakang angka desimalnya, yaitu jika dipaksakan atau jika dipaksakan maka maka bilangan bulat tersebut akan mengikuti logikal matematik atau mengikuti data yang berdasarkan data yang kalian miliki. Salah satu contoh nih ya, jika mempunyai data seperti ini 65,20, bilangan terdekatnya maka akan dibulatkan menjadi 65. Jika 87,86 jika kita dipaksakan untuk dibulatkan, karena di sini di belakang angka desimal ada angka 86, yaitu bilangannya angka desimalnya melebihi dari 0,5, maka jika dibulatkan ke bilangan terdekat akan menjadi 88. Langsung saja kita ketikkan sama dengan run. Kemudian numbernya tuh ini, kemudian titik koma kita 0, kemudian enter. Formatnya kita rubah terlebih dahulu. Oke, langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk D ini di 65,20 jika dibulatkan, jika dipaksakan dibulatkan menjadi 65. 87,86 jika dibulatkan menjadi 88. Artinya fungsi rumus run ini akan membulatkan angka di bilangan yang terdekat, di belakang angka desimalnya akan dibulatkan ke bilangan angka terdekat. Selanjutnya roundup, sama dengan roundup. Kemudian kita ambil kriteria angka yang akan dibulatkan, kemudian berapa digit, 0 saja, kita enter. Kemudian formatnya kita rubah karena di sini menggunakan format number.
Nah, jika 65,20 jika kita paksakan dibulatkan ke atas, maka 65 akan menjadi 66. 87 akan dibulatkan menjadi 88. Kita tarik ke bawah rumus formula tersebut. Nah, ini fungsi rumus round-up. Selanjutnya round down sama dengan round down. Kita ambil di sini rata-ratanya dengan titik koma 0, kemudian enter. Formatnya kita rubah. Nah, selesai. Untuk rundown sifatnya akan membulatkan angka desimal dari bilangan ke bawah. Jika 65,20 akan dibulatkan menjadi 65. Jika 87 jika dibulatkan menjadi 87. Walaupun di sini di belakang angka desimalnya di atasnya 0,5, tetap saja akan dibulat jadi 87. Oke, selesai untuk fungsi rumus rundown. Selanjutnya multiple run. Multiple run ini akan membulatkan angka, kelipatan angka yang sifatnya ratusan. Misalkan contohnya nih ya, 732 jika kita bulatkan mengikuti logika matematis, yaitu menggunakan fungsi rumus multiple run, maka 732 akan dibulatkan menjadi 700. Sedangkan 1109 akan dibulatkan menjadi 1100. 677 akan dibulatkan menjadi 700. Jika kita bulatkan dengan fungsi logika matematika ya. Sama dengan run. Kita ambil data kelipatannya yang akan kita bulatkan, kemudian titik koma 100, kemudian kita enter. Maka dia akan menghasilkan nilai yang semulanya 732 berubah menjadi 700. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk 1109 akan dibulatkan menjadi 100. Yang sifatnya 677 karena lipatannya di atasnya 50, maka akan berubah menjadi 700. Selanjutnya memfungsikan sebuah rumus floor. Floor artinya ini jika diartikan adalah lantai ya. Jika dimaknai pada program Microsoft Excel, karena di sini istilahnya floor ini adalah lantai, maka rumus tersebut akan menghasilkan nilai pembulatan angka ke bawah. Misalkan 732 jika dibulatkan menjadi 700. Jika 1109 jika dibulatkan menjadi 1100. 677 walaupun di sini puluhannya di atasnya 50, maka tetap akan berubah menjadi 600. Kita coba rumusnya sama dengan floor. Kita ambil kelipatannya yang ada di kolom E, kemudian 100, kemudian enter. Maka akan berubah menjadi 700. Kita tarik ke bawah. Nah, nih 677 akan berubah menjadi 600. Selanjutnya sailing. Sailing jika kita artikan ini dalam bahasa Inggris, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini adalah langit-langit. Jika dimaknai ini adalah langit-langit ya. Jika diartikan pada program Microsoft Excel, di sini fungsinya langit-langit artinya akan membulatkan angka. Jika kelipatannya di atasnya 677, maka dia akan membulatkan angkanya menjadi ratusan, yaitu 700. 1109 akan dibulatkan menjadi 100. 732 akan dibulatkan menjadi 700. Nah, ini misalkan 660, karena kelipatannya lebih dari di atas 50, maka akan dibulatkan menjadi 700. Langsung saja sama dengan sailing. Kita ambil kelipatannya, kemudian titik koma 100, kemudian 800. Oke, selesai.
sama dengan selanjutnya kita memfungsikan sebuah rumus fix it. Nah, fix it ini digunakan untuk membulatkan angka atau nilai numerik dan mengubahnya menjadi data bertipe teks dengan jumlah digit desimal tertentu. Misalkan di sini kita ketikkan fix it sama dengan fix it. Kita ambil kriteria angka yang akan kita bulatkan, misalkan ini, kemudian titik koma, angka desimalnya sebanyak 1 saja, kemudian enter. Maka 1000 ini ya datanya akan berubah menjadi 1956.545,0. Jika ini kita tarik rumus formulanya, nah di sini kita rubah menjadi 2, maka di belakang angka desimal itu ada angka desimalnya yaitu 0 sebanyak 2. Ini puluhan, pembulatan angka dengan format puluhan. Kemudian jika pembulatan angka dengan format ratusan, maka di sini kita kurangi 2, maka dia akan yang semulanya 11.400 nih ya, 114.148.160 menjadi 1.148.200. Kemudian yang ini, jika 1.173.520, jika kita bulatkan angka dengan format ribuan kurangi 2, maka menjadi nih 1.173.500. Oke, selanjutnya rumus substitut. Sama dengan substitut, kemudian ini substitut. Untuk keterangan substitutnya di sini mengganti teks lama menjadi teks baru. Misalkan Wahyu Edi, kita rubah ya sama dengan substitut. Kemudian teksnya kita ambil di kolom ini, kemudian titik koma tanda kutip Edi, misalkan kata Edi, teksnya kita rubah dengan Susanto. Maka Edi ini kita rubah dengan Susanto. Nah, secara otomatis Wahyu Edi ini akan berubah, Edi-nya akan berubah menjadi Susanto. Selanjutnya Vino Emilio sama dengan substitut. Alt teksnya tanda kutip Emilio kita rubah dengan Putra. Maka Vino Emilio akan berubah menjadi Vino Putra. Selanjutnya Supangat sama dengan substitut. Kita ambil di sini
titik koma, tanda kutip, supanget. Yang akan kita rubah ngat. Ngat. Tanda kutip, untuk kata ngat akan kita rubah dengan nget. Jadi supanget untuk teksnya berubah menjadi supanget. Selanjutnya sama dengan substitut. Teksnya kita ambil ini Joni, kemudian titik koma. Joni kita rubah dengan kata Jono. Ni kata ni-nya kita rubah dengan no. Akan berubah menjadi kata Najoni akan berubah menjadi Jono. Selanjutnya kita akan mengkonversi sebuah rumus formula. Misalkan kita ingin mengetahui Wahyu Susanto, ini ada rumus formulanya. Untuk mengetahui rumus formula tersebut, bisa kalian memfungsikan sebuah rumus formula teks. Apakah ada rumus formulanya atau tidak berdasarkan kriteria nama ini. Langsung saja kita ketikkan sama dengan formula teks. Selanjutnya referensinya kita ambil ini, kemudian enter. Nah, dia akan rumus formula teks akan memunculkan apakah atas nama Wahyu Susanto ada rumus formulanya atau tidak. Di sini letak fungsi rumus formula teks. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya rumus T ya. Kalau kita baca T, kalau perlu T saja sudah nggak masalah. T juga nggak masalah. Rumus formula T di sini fungsinya untuk mengkonversi rumus T ini akan menghasilkan sebuah data teks. Nah, maksud daripada itu, jika di sini formatnya angka, maka rumus T ini tidak akan membaca, akan tidak menghasilkan, atau datanya akan menghasilkan nilai kosong. Jika di sini berupa huruf, maka rumus formula tersebut akan menghasilkan nilai teks berdasarkan format yang ada pada data nama tersebut. Kita coba sama dengan T. Nah, selanjutnya kita ambil, kemudian enter. Nah, karena di sini formatnya berupa angka, maka nilai yang akan dihasilkan adalah kosong. Jika kita sorot ke bawah, dia akan menghasilkan ini. Jadi fungsi rumus T ini bagaimana cara kita mengetahui apakah data ini adalah sebuah angka atau teks. Jika angka, dia akan menghasilkan nilai kosong. Jika dia berupa teks, maka dia akan menghasilkan format teks. Nah, di sini letak fungsi rumus formula berdasarkan pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-6. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut, dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama, dan perlu saya hitungkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah klik tombol subscribe dan berlangganan, silahkan kepoin channel ini
karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Hedi Handoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.